that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your prayer. Shalom. 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 Haleluya. Biarlah kita sama-sama datang dengan hati yang sungguh-sungguh ingin datang menyembah Tuhan. Karena memang Dialah Allah di atas segalanya. Dia Raja di atas segalanya. Layaklah kita semua datang setiap umat ketebusannya untuk datang memuliakan menyembah Dia dalam ibadah kita saat ini. Mari sidang jamaah dikasihi Tuhan, kita akan serahkan lebih dahulu ibadah kita saat ini ke dalam doa bersama. Kita bersehati berdoa. Haleluya. Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, hanya Kau Tuhan yang layak kami puji, kami sembah. Bahkan segala bangsa pada waktunya akan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebesaran kuasa, keajaiban, mujizat-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Sehingga saat ini Tuhan, oleh perkenanan-Mu Tuhan memberikan waktu yang indah bagi kami semua untuk beribadah saat ini. Kami datang sungguh-sungguh butuh jamahan Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami datang dengan kerendahan hati, inilah kami Tuhan. Layakkan kami semua di dalam kuat kuasa darah-Mu dan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua sidang jemaat-Mu. Urapi dimanapun kami berada, urapi seluruh para pelayan-Mu Tuhan. Biarlah sukacita surga melimpah dalam hati kami setiap hari. Terlebih saat kami datang dalam ibadah kami seperti saat ini. Terima kasih segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kami. Kami bersehati, tolak, dihancurkan dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau datang menaikkan syukur sembah kami. Kami masuk dalam hadirat-Mu, bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tahbiskan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan. Dia besar, maha besar. Segala perkataan perbuatannya ajaib di dalam hidup kita semua. Karya-karyanya yang termanis terindah dalam hidup kita. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Allah Tuhan kita. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Haleluya. Raja segala raja yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Adil dan benarlah jalan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Raja segala raja yang
menebus kami, Raja kami, Kau menyelamat kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab hanya Kau yang layak, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami puja Tuhan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Layaklah, layaklah segala angkat tanganmu bagi Tuhan, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus. Sekali lagi, layaklah, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa, sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layani. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layani sembah, layani sembah, layani sembah. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bukan hanya setiap orang percaya, bahkan firman Tuhan menubuatkan segala lidah akan mengaku, segala lutut akan bertelut mengaku bahwa Dialah Raja segala bangsa, Raja dari semua umat kepunyaannya. Amin. Langit dan bumi memuji Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Satu pujian lama, semua pasti tahu. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Serukan sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah. Angkat tanganmu bersama-sama. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Ku puji, ku sembah. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Semua bangsa akan memuji Tuhan. Berseru haleluya. Satu seruan surga. Kita sama-sama serukan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Bersama-sama angkat tanganmu bagi dia. haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita ajaib, amin. Maka setiap hari kehidupan kita selalu dilimpahi keajaiban Tuhan, amin. Ini iman kita setiap hari, jangan ragu. Sekali lagi kita bersuka cita, kita serukan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Haleluya, tetap bersuka cita, bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Pujian lama semua pasti tahu. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap Tak berubah kasih-Nya. Haleluya. tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Amin. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap Tak berubah kasih-Nya. Haleluya. tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, Tak berubah kasih-Nya. Haleluya. tak berubah kasih-Nya. Oh. Bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat bab Yesus ajaib. Sekali lagi deklarasikan. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat bab Yesus ajaib. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ada mujizat setiap hari. Karena Yesus kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Dia hidup. Dia ada untuk kita dan Dia ajaib untuk kita. Haleluya. Musik memuji Tuhan sekali lagi. Ini kita imani. Oh, Kau ajaib Tuhan. Kau berkuasa Tuhan. Ada mujizat dalam hidup kami setiap hari. Haleluya. Kembali bersama kita serukan. Yesus ajaib. Angkat tanganmu, deklarasikan bersama-sama. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada
Amin. Jikalau kita percaya bahwa Yesus kita ajaib, maka setiap hari kasih-Nya akan terus dicurahkan dalam kehidupan kita. Karena memang hanya kasih Yesus yang satu-satunya mempesona hidup kita. Puji Tuhan. Bagi yang masih kuat berdiri, tetap berdiri, tidak apa-apa. Kita akan persiapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih-Mu mempesona, haleluya. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Oh, kasih-Mu Tuhan mempesona kami, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Oh, amin. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang Sekali lagi. sepanjang kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur Ku sembah Kau Tuhan. Ku
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari apapun yang ada di tengah-tengah kita dan situasi ada, kita tetap bisa bersuka cita oleh karena kita bisa ibadah pada pagi hari ini. Amin. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa datang untuk mendengar firman Tuhan, beribadah dengan benar, dan juga kita akan dapat berkat-berkat kekuatan untuk menghadapi segala situasi yang ada. Mari, saya sudah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita terlebih dahulu akan satu di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dengan rasa ucapan syukur karena Engkau sudah memberikan kekuatan, kesempatan buat kami untuk ada di dalam ibadah pagi hari ini. Dan biarlah apa yang ada pada kami yang belum berkenan di hadapan, mari Engkau akan menyucikan kehidupan kami ini supaya kami tidak ada cacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Sampai saatnya nanti Engkau datang kali kedua, kami boleh bersama dengan Engkau Tuhan dalam kemuliaan. Namun kami masih perlu berjuang Tuhan. Kalau Engkau sudah berjuang bagi kami Tuhan, lewat kematian di atas kayu salib dan bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali Tuhan. Itulah yang kami harapkan supaya kami boleh nanti siap menyambut kedatangan-Mu kali kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang ada pada kami, ampuni kekurangan kelemahan dosa kami. Terima kasih sehingga kami boleh membuka hati kami untuk firman-Mu. Tidak mengeraskan hati tapi melembutkan hati supaya firman boleh bekerja dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan, dan kami percaya bagi sidang jemaat-Mu yang ada di rumah dengan satu kerinduan untuk beribadah mendengarkan firman Tuhan, juga ada hadirat-Mu di tengah-tengah mereka. Karena Engkau menyatakan bahwa di dalam setiap rumah kalau dijadikan untuk tempat ibadah, maka Engkau akan berhadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih segala kuasa apapun yang masih mengganggu, menggoncangkan hati untuk tidak percaya pada firman, bahkan menolak, kami undang kuasa nama, usirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi saya ucapkan karena kita masih bisa dalam ibadah saat-saat ini, dan inilah yang Tuhan sedang uji kita, memberi kesempatan kepada kita, dan Tuhan melihat bagaimana hati kita, kesungguhan kita dalam kita datang beribadah kepada Tuhan, sehingga biar Tuhan akan semakin berkenan dalam kehidupan kita dan memberi kekuatan menghadapi masalah. Ya, masalah besar boleh terjadi, tetapi kuasa Yesus lebih daripada perkara-perkara yang ada. Untuk itu kita perlu untuk datang memandang kepada Yesus sampai kita menyembah kepada Dia. Mari pagi ini kita akan membahas ya bagian kedua ya. Dari Matius 28 itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Ayat 1 sampai 10 tentang kebangkitan Yesus atau sinar kemuliaan yang menyinari hati yang keras, bagaikan batu yang sudah terguling, sehingga akan hati keras akan menjadi hati lembut yang terjadi pembaharuan kalau hati lembut. Dan ayat 11 sampai 15 dusta mahkamah agama, itu penyebaran kegelapan. Dan ayat 16 sampai 20 perintah untuk memberitakan Injil. Ini penyebaran tentang Shekinah glory atau sinar kemuliaan. Tapi pagi hari ini kita masih membahas, kita akan membahas bagian kedua, yaitu penyebaran kegelapan. Jadi hari-hari ini kita juga harus hati-hati.
Kenapa? Kalau hati keras itu akan menyebarkan sesuatu yang gelap. Ya. Ini, saudara dikasih itu. Ya. Dan kita hati keras, kalau hati keras mau disinari, ya, hati yang keras bagaikan batu, mau disinari, itu akan dipakai untuk penyebaran terang. Ya, kalau hati keras menyebarkan sesuatu yang gelap. Tapi kalau hati yang keras mau disinari, ya, akan dipakai untuk penyebaran terang. Matius 28 ayat 11 sampai yang ke-15. Matius 28 ayat yang 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala sesuatu yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Laporan. Ya. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang. Ya, petugas itu disokok dengan uang kepada serdadu itu. Ya, serdadu itu, sana kasih duit. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah ini, ya, jadi supaya, ya, sekarang istilahnya supaya ngomongnya menyebarkan hoax. Nah ini harus hati-hati. Dan berkata, kamu harus mengatakan sekali lagi, yaitu bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Padahal tidak demikian, tapi untuk menjaga. Ya. Dan berkata, kamu harus mengatakan, ya, sekali lagi, mencuri ketika kamu sedang tidur. Ya. Orang jaga kok tidur. Nah, ya, ini sudah salah juga. Dan apabila ayat 14, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kamu akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Takut ditegur atasan itu supaya mengatakan seperti itu. Ayat 15, mereka menerima uang itu. Ya, jadi dikasih duit, terima aja. Ya, siapa hendak dikasih duit kok tidak mau terima. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ini penyebaran kegelapan, bohong. Ya. Penyebaran kesaksian atau berita palsu, hoax, ya, yang menolak kebangkitan Yesus. Padahal Yesus itu bangkit, bukan dicuri. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini berarti juga sama dengan menolak kematian Yesus. Menolak kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Dia mati, dia bangkit. Ini. Ya. Ini sama dengan menolak. Ya. Jadi penyebaran kegelapan di dalam ayat ini kita melihat penyebaran kegelapan didorong dua kekuatan besar. Yang pertama tadi mamon, uang. Ya kan? Yang kedua apa? Ada roh dusta, disuruh dusta. Ini penyebaran kegelapan itu didorong dua kekuatan besar. Biar pagi hari ini kita pelajari kekuatan mamon atau uang. Ya. Ini akibat menolak kematian kebangkitan Yesus. Ya, enggak mau untuk menyatakan bahwa Yesus bangkit, menolak kematian. Ya, otomatis menolak kebangkitan Yesus. Nah, akibatnya kalau menolak kematian kebangkitan Yesus, ya, itu yang pertama, hamba Tuhan atau anak Tuhan jelas hidup di dalam dosa. Atau sama dengan tidak menyesal saat berbuat dosa, malah senang-senang. Ya. Senang-senang, ya, enjoy gitu ya. Tidak bisa lepas dari dosa.
ya, tidak mau mengaku dosa, malah menyalahkan orang lain. Itu akibatnya menolak kematian dan kebangkitan Yesus. Yang kedua, tidak berubah, tetap menjadi manusia darah daging, ya, tetap tidak berubah. Ini saudara dikasih Tuhan dua kekuatan ini, yaitu Mamon dan roh dosa. Yang pertama tadi Mamon ini, kita pelajari kekuatan tentang Mamon, ya, menolak kebangkitan Yesus, tetap hidup dalam dosa, tidak menyesal saat berbuat dosa, malah senang-senang, ya. Dan yang kedua, jelas tidak berubah, tetap menjadi manusia darah daging yang bertabiat daging. Artinya tubuh, jiwa, dan rohnya daging, sehingga nanti akhirnya dicap 666 sama dengan capnya antikris. Tubuh, daging, jiwa, daging, roh, daging. Angka 6, angka daging. Matius 6:24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, ini karena penyebaran kegelapan yang didorong tadi oleh uang, maka penyembahannya juga palsu, ya, tidak murni. Menyembah Mamon atau sama dengan antikris. Kalau kita datang beribadah, coba kita mau periksa kita masing-masing sendiri. Kalau kita datang beribadah, siapa yang kita cari? Ya, mungkin ya, kalau anak kadang cari si A, cari si B. Tapi mari, ya, siapa yang kita cari kalau kita datang beribadah? Ya, kalau tidak mencari Tuhan, juga pasti mencari yang lain, termasuk Mamon. Kalau kita mencari Yesus, datang ibadah mencari Yesus, dimanapun kita beribadah. Ya. Kalau saat ini secara online, tetap kita datang beribadah mencari Yesus. Artinya, mencari Yesus, kita mempertahankan pengajaran benar. Dan yang kedua, ibadah pelayanan yang benar. Dan yang ketiga, penyembahan yang benar, apapun resikonya. Tapi kalau mencari Mamon, artinya sudah tahu yang benar, sudah tahu yang benar dan yang salah, tapi membenarkan yang salah malah, atau menyalahkan yang benar. Karena mencari Mamon, ya, menerima atau memberitakan ajaran palsu. Ya. Jadi kalau kehidupan sudah mencari Mamon, pasti nanti menyembah Mamon. Tetapi kalau mencari Yesus, pasti menyembah Yesus. Amin. Ya, kalau cari Yesus ya menyembah Yesus. Nah, sekarang kita akan lihat, yaitu proses penyembahan Mamon. Kita perlu tahu supaya kita mengerti dan menyadari. Proses menyembah Mamon yang pertama, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita lahir tidak bawa apa-apa,
mati ada bawa apa-apa. Ya. Nah, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi proses penyembahan Mammon yang pertama ini yaitu keinginan akan uang yang tidak terkontrol oleh firman Tuhan. Sehingga bisa menjadi hawa nafsu. Sampai bisa mengasihi uang lebih dari segala sesuatu. Terikat tadi dikatakan. Jadi di sini bukan tidak boleh punya uang. Yang salah adalah keinginannya. Keinginannya akan uang. Bukan kekayaannya, boleh kaya. Tapi yang salah adalah keinginannya akan uang. Jadi bukan kekayaannya, boleh aja. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat praktek mengasihi uang lebih dari Tuhan. Praktek mengasihi uang lebih dari Tuhan. Yang pertama, mencari uang dengan tidak halal, yaitu tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan yang kedua, beribadah melayani Tuhan hanya untuk mencari berkat-berkat jasmani, termasuk uang tadi. Jadi yang benar adalah kita datang kepada Tuhan dengan berkorban. Seperti Israel dulu yang membawa binatang korban saat beribadah kepada Tuhan. Dan praktek ngasih uang lebih dari Tuhan yang ketiga, tinggalkan ibadah. Tinggalkan ibadah pelayan untuk mencari uang. Ini praktek atau bukti mengasihi uang lebih daripada segala sesuatu, bahkan lebih dari Tuhan. Dan ini kalau dibiarkan, saudara dikasih Tuhan terus, nanti berkelanjutan, masuk dalam proses kedua. Apa? Kalau tadi itu sampai tinggalkan ibadah untuk mencari uang. Tapi kalau diteruskan, dibiarkan, akan masuk lebih jauh dalam proses yang kedua. Uang ditaruh di tempat yang utama dalam hidup kita. Segala sesuatu uang yang di tempat yang utama dalam hidup, yaitu dalam hati kita atau roh kita. Sehingga Tuhan dan sesama tidak ada lagi tempat di hati kita. Bahkan diri sendiri juga tidak ada tempat. Karena terus kejar. Nggak ada tempat. Untuk diri kita sendiri, contoh soalah, untuk beribadah tidak bisa. Untuk, contohnya santai sedikit tidak bisa. Nah, ini saudara dikasih Tuhan, Dan kalau uang ditaruh di tempat yang utama dalam hidup kita, dalam hati kita, saudara dikasih Tuhan, wujudnya apa nanti? Wujudnya yang pertama adalah kikir. Kikir itu tidak bisa memberi kepada Tuhan
dan juga kepada sama yang membutuhkan. Bahkan juga kikir pada diri sendiri. Ya. Ini wujudnya kikir. Ya. Jadi tidak bisa memberi kepada Tuhan bukan karena tidak ada, tidak punya. Ada tapi tidak memberi. Itu kikir. Ya. Nah, saudara, sampai kikir pada diri sendiri. Ya. Mungkin saya pernah bersaksi waktu 1 tahun berapa nggak tahu, lupa. KKR ada di Goskit. Kemudian ada seseorang yang dikatakan mampu atau kaya karena dia punya lapangan kontainer di Perak. Berapa sewa 1 kontainer? Ya. Duitnya banyak. Tapi dia nggak ada mobil. Kalau pergi pakai taksi. Rumahnya kayak Pekupon di belakang kantor pos besar di Surabaya. Ya. Tapi waktu dia ikut KKR, semua pulang dia masih tinggal. Ya. Dan saat itu umpong yang ada. Nah, dia berbincang. Ya. Sebetulnya dia punya segalanya, mau apa bisa. Tapi rumahnya seperti itu. Lalu pergi naik taksi. Ya. Kemudian satu saat istrinya pergi ke tempatnya sekretarisnya. Loh, rumahnya sekretarisnya kok gedung, bagus. Rumahku seperti itu. Dia baru menyadari. Ya. Itu kikir buat diri sendiri. Ya, ini saudara dikasih Tuhan, tidak bisa. Ya. Karena terikat. Nah, untuk itu mari seyogyanya kita menyadari. Ya. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 11. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun nyebut diri saudara adalah yang cabul. Oh ya, kalau cabul udah nggak mau bergaul. Ya. Kikir, nah kikir, orang kikir di sini. Penyembah berhala, jadi kikir sama dengan penyembah berhala. Pemfitnah, pemabuk atau penipu, dengan orang demikian jangan kamu sekali-kali makan bersama-sama. Artinya tidak ada persekutuan, bukan dengan orangnya, tapi dengan perbuatannya tadi. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini ada 6 dosa di sini, ya, kalau saudara hitung, yang mendarah daging. Ya. Ada 6 dosa yang mendarah daging, ya, mulai dari yaitu cabul, kikir sampai penipu. 6 dosa mendarah daging ini. Kalau kikir berarti sama dengan tidak masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Sebab untuk membangun tabernakel, Musa mengumpulkan persembahan dari umat Israel yang terdorong hatinya. Yang terdorong hatinya. Nah, artinya pembangunan tubuh Kristus itu dimulai dari suka berkorban, suka memberi, tidak kikir. Ini ya. Jadi salah satu ya, pembangunan tubuh Kristus dimulai dari suka memberi. Sehingga kita masuk dalam bagian ini. Ya. Semua harus dikorbankan untuk pembangunan tubuh Kristus, kecuali pengajaran benar tidak boleh dikorbankan. Sebab pengajaran benar itu adalah pribadi Yesus sendiri yang merupakan pokok anggur yang benar atau kepala. Jadi kalau pengajaran benar
ini yang harus kita pertahankan mulai dari dalam nikah. Lanjut dalam pengembalaan, lanjut antar pengembalaan sampai nanti Israel dan kafir menjadi satu. Itu kikir. Ya. Jadi untuk nanti kita masuk dalam pembentukan, ya tidak boleh kikir. Ya. Tadi sama dengan masuk di dalam level penyembahan berhala. Sekarang yang kedua, kalau ada kikir berarti ada serakah. Serakah itu sudah merupakan penyembahan berhala, penyembahan mammon. Prakteknya serakah. Tahu ya serakah ya? Kalau kakak adik, ya kakaknya serakah, adiknya punya apa ya sudah, diambil aja, ya diambil aja, ya malah nggak diberi tapi malah diambil. Ya. Serakah merupakan penyembahan berhala, sama dengan penyembahan mammon. Nah, prakteknya serakah, ya, merampas milik orang lain. Udah punya, tapi milik orang lain dirampas juga. Ini serakah namanya. Terutama miliknya Tuhan, perpuluhan dan persembahan khusus. Kalau ini bisa persembahan, maka masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Dan kalau serakah merampas milik orang lain, terutama milik Tuhan, tadi persembahan sudah pernah diterangkan, ini akan membawa pada suasana kutukan. Ya. Di dalam Maleakhi 3 dituliskan dengan jelas, sudah pernah dijelaskan. Ya. Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Kolose 3 5 sampai 9. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa yang duniawi? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, jadi serakah juga merupakan penyembahan berhala, sama dengan penyembahan berhala. Oh, aku tidak nyembah ini, tidak nyembah itu. Patung enggak, patung besi, patung kayu, keramik enggak. Tapi serakah itu sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu seketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya ini. Jadi di dalam ayat 5 sampai 9 itu ada dua macam angka 6. Ya, ada dua macam angka 6 tadi. Saudara baca ulang tadi, yaitu perbuatan dosa di luar. Ayat 5 sampai 7 itu 6 perbuatan dosa di luar secara lahiriah, dan ayat 8 sampai 9 6 dosa di dalam secara batin, keluar dari dalam hati. Ya, ini perlu diperhatikan. Kita masing-masing mau memeriksa diri kita supaya kita bisa maju, bisa meningkat dalam hidup rohani kita. Ya, ini dosa yang ingin menguasai anak Tuhan. Ya, 6 perbuatan dosa di luar. Saudara baca kembali ayat 57, dan yang ayat 89 6 dosa di dalam. Berarti kalau lahiriah dan batinnya dikuasai oleh 12 dosa, 6 dan 6,
ia benar-benar terputus hubungan dengan Tuhan. Artinya nggak bisa menyembah Tuhan. Yang akhirnya jatuh dalam penyembahan berhala, menyembah Mammon atau antikris. Nah, ini sangat berbahaya. Sekarang kita sedang diuji. Ya. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembuhkan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurakan. Ya. Istilah matikanlah dan buanglah. Matikan, buanglah. Ini merupakan sikap tegas kita. Bahkan mari kita ambil sikap tegas kita di pagi ini, yaitu mau mengambil komitmen mematikan dan membuang 6 dosa secara lahir dan batin, sehingga kita akan mengalami pembaruan untuk menerima 7 tabiat Yesus sampai mendapatkan kasih Allah. Kolose 3 10 sampai 14, Kolose 3 10 sampai 14. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skir, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan, ya, disucikan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saling mengaku dan mengampuni. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di sini kita melihat ada 7 tabiat Yesus. 7 tabiat Yesus ini bagaikan 7 tiang sampai mendapatkan kasih Allah. Jadi saudara, biar kita bisa mendapatkan 7 sifat tabiat Yesus atau mempelai. 7 yang sampai mendapatkan kasih Allah. Amsal 9 ayat yang pertama. Amsal 9 ayat yang pertama. Hikmat telah mendirikan rumah, menegakkan ke-7 tiangnya. Jadi kalau kita punya 7 tabiat Yesus, kita dibangun sampai sempurna. Yaitu menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kali kedua. Kapanpun dia datang, yaitu kita sudah siap sedia. Ya, kalau Yesus berkata, aku datang segera, ya, datanglah. Tuhan Yesus. Itu perkataan siap, karena kita sudah membawa kehidupan kita
untuk semakin mengenai penyucian. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kalau kita melihat di dalam rumah, ya, tentunya kita di rumah itu punya kamar-kamar, ya, punya kamar-kamar, ya. Ya, kalau buat kita dalam kehidupan kita itu ada kamar-kamar, atau ini bicara tentang hati, ya, tentang hati kita ini, ya. Contohnya, ya, tentunya di rumah ada kamar-kamar, ya. Nah, kalau kita membanding Amsal 24 ayat 3 dan 4, Amsal 24 ayat 3 dan 4, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan yang menarik. Ya, mungkin kita punya kamar, ya, di dalam kamar isi, ya, segala sesuatu yang berharga, ya. Kalau barang berharga pasti masuknya di dalam kamar, ya, dikunci rapat-rapat. Nah, di sini kita melihat tentang kamar-kamar itu bicara tentang hati. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Amsal 24 ayat 3 dan 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Rumah bicara kehidupan kita. Kamar-kamar itu bicara hati kita. Ya, kamar itu, ya, untuk menyembah Tuhan. Di dalam kamar tertutup itu. Masa kita mau menyembah Tuhan di teras sana di halaman? Ya. Jadi kamar-kamar menunjuk hati kita. Tempat menyembah Tuhan. Jadi penyembahan itu adalah hubungan hati kita dengan hatinya Tuhan. Ini hubungan rahasia, kan? Tidak ada orang tahu hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan rahasia. Sedang kalau di dalam Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Jadi kalau kita lihat tadi, isi kamar atau bicara tentang hati, ya, itu ada barang-barang berharga. Artinya ada sesuatu yang berharga. Apa sesuatu yang berharga itu? Yaitu tadi masuk dalam kamar, pintu ditutup. Barang-barang berharga, ada sesuatu yang berharga tadi. Salah satunya itu hati yang hancur. Itulah yang berharga di hadapan Tuhan. Ya. Hancur hatinya bukan oleh karena masalah dan mau hancur hati, tapi datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Ini sangat dihargai oleh Tuhan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Mazmur 51. Mazmur 51. Ya, ayat yang ke-18. Mazmur 51 ayat 18 dan 19. Ya. Ayat 18 19, ya, betul. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan
sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Nah, tidak hina berarti berharga di hadapan Tuhan. Hati yang hancur ini sama dengan mengaku dosa, mengaku ketidaklayakan kita dan hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi hati hancur, Allah aku berdosa Tuhan. Ya, bukan oleh karena masalah, tapi bisa mengaku bahwa kita tidak layak. Kalau kita mengaku dengan sungguh-sungguh dan tidak berbuat dosa lagi, dan hidup kita berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi tadi barang-barang yang menarik itulah hati yang remuk. Mengaku tidak berdaya apa-apa. Hanya seperti tanah liat dan hanya berharap pada belas kasihan Tuhan saja. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Remuk hati dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Bersama-sama di sini dikatakan, yaitu sama dengan menarik Tuhan untuk turun dari surga. Jadi kalau hati kita remuk, itulah yang menarik hadirat Tuhan untuk turun atas hidup kita sebagai imam besar yang bertanggung jawab. Kalau tidak mau menutup pintu, artinya tidak menyembah Tuhan, kehidupan kita berarti putus hubungan dengan Tuhan. Sama dengan tubuh tanpa kepala. Ya, tubuh tanpa kepala. Maafkan. Ya, tubuh tanpa kepala. Ya, tubuh itu mempelai. Perempuan tanpa kepala. Berarti maafkan itu janda. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Suamiku sudah mati berarti kepala sudah mati. Sama dengan tubuh tanpa kepala. Tidak ada suaminya menanti. Akibatnya itu ada utang dan bahkan anaknya ya, mau dijadikan budak. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Ini menunjuk kepada hutang dosa juga dan lain-lain. Ya. Banyak yang tidak beres dan banyak air mata sampai kehancuran nikah dan buah nikah tadi. Ya. Seperti tidak punya suami, anak yang mau diambil oleh penagih hutang. Ya. Dan ini merupakan kehancuran nikah dan buah nikah. 2 Raja-Raja 4 ayat 4 dan 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 4 dan 7. Kemudian masuklah
tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat yang ke-7, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Ini sama dengan jalan keluarnya adalah tutup pintu. Ya. Tutuplah pintu. Sudah engkau dan anak-anakmu masuk. Apapun keadaan kita, mari. Apapun keadaan kita pagi ini, jalan keluarnya adalah menutup pintu. Berdoa, menyembah Tuhan dengan harta benda yang berharga dan menarik, ya, seperti tadi sudah dijelaskan di atas apa harta benda itu. Dan Roh Kudus akan dicurahkan nanti, ya, di tengah-tengah kita. Bahkan mari kalau kita mau datang kepada Tuhan dimanapun saudara berada, dan kita mendengarkan apa yang sudah kita terima pagi hari ini, kita hancur hati, ya, sehingga Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus akan dicurahkan di tengah kita pagi. Untuk apa tadi? Minyak bicara Roh Kudus tadi. Isi terus. Ya. Jadi Roh Kudus akan dicurahkan di tengah kita pagi. Untuk apa? Membereskan segala masalah kita. Amin. Sama dengan mujizat terjadi. Ya. Dan yang kedua, masih ada minyak berlebih. Artinya masih ada minyak persediaan. Kalau kita punya minyak persediaan, tidak khawatir kalau pelita itu padam. Nah, di sini kita melihat, ya, kalau Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita, bahkan kalaupun pagi hari ini, untuk apa? Untuk membereskan segala masalah yang terjadi. Ya, dan yang kedua tadi, masih ada minyak berlebihan, ada minyak persediaan. Untuk apa? Kalau ada minyak persediaan, yang pertama untuk menembusi kegelapan malam. Berarti kalau ada minyak persediaan terus nyala terus untuk menembusi kegelapan malam sampai menembusi masa depan yang indah. Yang kedua, supaya pelita itu tetap menyala. Jadi kalau ada minyak persediaan yang di dalam umpung itu habis, ada minyak persediaan supaya pelita terus tetap menyala. Sehingga kita bisa melayani Tuhan sesuai dengan karunia jabatan sampai garis akhir. Kalau ada Roh Kudus tetap menyala sehingga kita tetap berfungsi, ya, melayani. Dan yang ketiga, untuk menyambut, saudara dikasih, untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. Pelayan siap. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Jadi kalau tadi status janda itu ditingkatkan menjadi status, maafkan di sini, status janda ditingkat menjadi status gadis. Gadis yang bijaksana tentunya. 5 gadis yang bijaksana. Kita sudah sering mendengar kisahnya ini. Ya. Kita kalau ditingkat menjadi status gadis seperti 5 gadis yang bijaksana. Kita siap menyambut kedatangan Yesus kali kedua di awan-awan yang permai. Dan pintu perjamuan nikah anak domba akan terbuka.
Demikian juga pada pagi hari ini, ya, kalau kita mau, ya, sungguh-sungguh dan Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita pagi hari ini, ya, maka kita akan, ya, mendapatkan kesempatan, ya, sehingga waktu Dia datang, kita sudah siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai, dan pintu perjamuan nikah anak domba itu akan terbuka bagi kita, ya. Karena saat-saat ini kita banyak menghadapi, ya, segala sesuatu macam ini, ya, segala masalah persoalan itu, ya. Dan saudara, karena saat-saat ini kita banyak menutup pintu, mau menutup pintu, ya, maka ya, saudara dikasih Tuhan, nanti kita bisa masuk dan pintu masuk perkawinan anak terbuka. Kalau sekarang kita banyak membuka pintu, nanti pintu pesta nikah anak domba akan tertutup, seperti dialami oleh 5 gadis yang bodoh. Ya, ada beda, sama-sama 10 gadis, tapi ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis yang bodoh, yang bijaksana dan yang bodoh. Yang bijaksana masuk pintu nikah terbuka, dan sedang yang bodoh datang pintu tertutup dan tidak pernah bisa masuk, alias tertinggal, sehingga tidak bisa menyambut kedatangan Yesus kali kedua. Mari kita mau bergumul pagi hari ini. Biarlah kita ada satu kerinduan datang kepada Tuhan dengan hancur hati. Oleh karena kekurangan kelemahan kita, mungkin ibadah pelayan kita, mungkin yang lain-lain, ya, kita hancur hati dalam Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau tolong. Akui segala kekurangan kelemahan kesalahan di hadapan Tuhan, nanti Tuhan akan tolong. Karena itulah yang berharga. Dan tutup pintu, ya, untuk berdoa menyembah Tuhan. Nanti Tuhan sendiri akan tolong. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang sidang Jumat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan satu pujian. Kau sungguh baik. Kasih setiamu yang kurasakan seperti menggigit dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Dari atas kembali. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Oh, terima kasih Tuhan, menjadikan biji matamu. Oh, haleluya.
Biar pagi hari ini kalau saudara merasakan kasih setia Tuhan yang lebih tinggi dari lebih tinggi dari langit biru, kebaikannya yang sudah dinyatakan bagi kita sampai saat ini lebih dalam dari lautan. Oh haleluya Yesus. Oh ya, terima kasih. Bahkan Kau sudah kirimkan berkat kita pagi hari lewat firman Tuhan, sehingga apa-apa yang belum pernah kita terpikirkan pagi hari ini Tuhan sudah beritahukan. Oh haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang layak disembah diagungkan Tuhan. Haleluya. Kasih perhatian begitu besar bagi kami. Kami merasa tersanjung jadi biji matamu, tapi masih banyak ukuran kelemahan yang ada pada kami. Ampuni Tuhan. Haleluya. Dalam kami masing-masing Tuhan, bahkan menghadapi keadaan-keadaan, situasi, kondisi saat ini, kami sangat membutuhkan Tuhan, yaitu firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus yang terus bisa memberikan kekuatan
bahkan mengkuasai kehidupan kita ini Tuhan. Oh, di tengah kegelapan dunia ini Tuhan, biarlah Tuhan Kau tolong Tuhan. Jangan ada yang menolak kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan. Oh, mari Engkau tolong supaya Kau melepaskan semua itu Tuhan. Dosa-dosa yang lama semua lepaskan. Engkau yang mampu menolong, karena Engkau sudah mati dan bangkit Tuhan. Jangan sampai kami tidak berubah Tuhan. Oleh karena kekuatan mammon Tuhan, ampuni Tuhan. Engkau yang melepaskan semua dalam ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ampuni Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari-hari ini justru kesempatan untuk kami boleh mencari pribadi-Mu Tuhan, mempertahankan firman pengajaran yang benar, ibadah melayani dengan benar, sekalipun secara online saat ini Tuhan, tapi kami semua masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Lewat doa-doa, dan bisa juga menyaksikan terang-Mu Tuhan lewat sarana-sarana yang ada saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan sampai kita mengasihi mammon itu lebih dari mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni Tuhan, haleluya. Bahkan Tuhan, hari-hari sekalipun di dalam situasi yang sulit dan mencekam ini Tuhan, tapi Engkau terus masih memberkati kami, memberikan kepada kami Tuhan pemeliharaan. Dan biarlah apa yang kami tidak lagi menjadi kehidupan yang kikir atau serakah Tuhan, karena kami tahu pagi hari menyatakan itu, ya Bapa dalam surga, akan menjadi kehidupan yang ada suasana kutukan. Untuk itu lepaskan kami, ampuni kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sehingga justru kesempatan-kesempatan yang ada ini, keterbatasan kami untuk tetap berada di rumah, kecuali kegiatan-kegiatan Tuhan yang harus dialami untuk keluar Tuhan. Tapi saat-saat ini kita tahu banyak kesempatan kita tinggal di rumah, di mana rumah adalah juga merupakan tempat ibadah. Sehingga kami boleh Bapa dalam surga ada suasana ibadah Tuhan di rumah masing-masing. Ya, bisa melakukan pintu tertutup, berdoa menyembah kepada Tuhan, sehingga Roh Kudus yang dicurahkan itu akan membereskan segala masalah. Mujizat akan terjadi Tuhan. Bahkan masih ada sisa seperti janda itu, ada minyak persediaan, yaitu Roh Kudus terus bekerja, semakin dicurahkan sehingga ada minyak persediaan untuk menembusi nanti di saat Antikris berkuasa, kegelapan malam yang paling gelap Tuhan, masa depan Tuhan. Kalau Roh Kudus ada marah, menembusi kegelapan malam, juga supaya pelita ini tetap ternyala dalam hidup ini sampai Engkau datang kali kedua, bisa menyambut kedatangan-Mu kali kedua Tuhan. Inilah yang Kau ajarkan kepada kami pagi hari ini Tuhan.
Biar Roh Kudus akan menolong setiap pribadi yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Oh, jangan lewatkan begitu Tuhan, tolong Tuhan. Kami membutuhkan Kau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh tidak masuk pintu nikah, perjamuan nikah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami membutuhkan kemurahan-Mu malam pagi hari ini. Juga selanjutnya Tuhan. Oh, karena Engkau satu-satunya yang mampu menolong, memelihara, melindungi kehidupan ini. Apapun yang terjadi Tuhan, situasi segelap apapun, tapi terang-Mu akan tetap berjaya dalam hidup ini, sehingga mengalahkan setiap kegelapan yang akan menyerang dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Saat-saat ini kita hanya hidup dalam kemurahan dari Tuhan, hidup dari kemurahan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kita pujikan satu pujian, kemurahan-Mu lebih dari itu. Mari, saudara sidang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kembali kita akan datang kepada Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan. Bagi sidang jemaat, saudara yang ada masalah problem apapun, saudara mengangkat tangan. Nyatakan bahwa kemurahan Tuhan akan dinyatakan bagi kita pagi hari ini. Haleluya. Oh, haleluya. Ya. Ya. Haleluya. Ya. Rahmat-Mu. Amin. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Kau, kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, mari serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar kemurahan Tuhan akan turun. Haleluya Yesus. Yakini. Haleluya. Haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Benar Tuhan, di saat-saat ini kami hanya hidup oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Untuk itu kami menyerahkan seluruh kami ke dalam tangan-Mu. Engkau melihat tangan-tangan yang sudah diangkat dengan segala kebutuhan. Bahkan mungkin ada segala sesuatu yang disampaikan kepada Engkau Tuhan. Pengakuan-pengakuan yang sampai kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau akan mendengarkan semua itu, sehingga Engkau akan menolong Tuhan. Dan untuk itu kami boleh merasakan kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba menyerahkan yang ada masalah
di dalam tubuh jasmani kesehatan, sakit penyakit apapun yang terpapar oleh COVID ini. Tetapi kami tahu percaya semua Engkau izinkan terjadi. Engkau yang mampu untuk menolong Tuhan, untuk mengangkat kuasa yang menyebabkan sakit penyakit, sehingga mereka boleh merasa kuasa kesembuhan nyata datang daripada Engkau. Obat-obat, perawat, dokter, semua itu sebagai sarana, tapi semua itu sumbernya hanya daripadamu Tuhan. Mungkin ada yang sakit yang lain juga serahkan ke dalam tangan Engkau yang mampu Tuhan untuk menolong, mengangkat kuasa yang sakit penyakit. Juga yang ada dalam pekerjaan, dalam usaha, semua kami percaya Engkau tetap memelihara. Di saat kita tidak terikat dengan mamon, maka Engkau akan memberkati dengan limpah Tuhan. Sekalipun saat ini ada penurunan, tapi Engkau tetap memberkati mereka, memelihara mereka, sehingga mereka boleh merasakan tetap kuasa-Mu nyata Tuhan. Sehingga berkat-berkat itu tidak menjadi serakah dan kikir Tuhan, tapi boleh Bapa untuk mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih anak-anak yang sudah juga masuk, baik secara online, mungkin ada yang sudah offline. Engkau juga menolong mereka, beri kekuatan kesehatan, dan mereka bisa mengikuti pelajaran-pelajaran dari yang terendah, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Serahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak-Mu ini, sehingga bisa tetap mengikuti semua pelajaran dengan baik Tuhan. Demikian anak-anak untuk ibadah juga Engkau akan memberikan juga kesempatan anak-anak ini, baik sekolah minggu, baik ibadah youth ya, atau remaja, serahkan ke dalam tangan supaya mereka tetap ada setia dan berkobar-kobar Tuhan di hari-hari ini. Untuk itu berdoa juga untuk para orang tua yang membimbing anak-anaknya sekolah minggu, yang perlu dibantu dan dibimbing dan didorong. Engkau juga berikan kepada orang tua supaya bisa memperhatikan ini, karena toh semua itu mendatang kebaikan kepada para orang tua. Anaknya bisa rohaninya bertumbuh dan juga bisa menjadi anak yang taat dengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya dapat mengucap syukur kepadamu dan serahkan semua situasi yang ada ke dalam tangan-Mu, dan Engkau tolong mereka yang bertugas Bapa di dalam masalah COVID ini, supaya mereka juga bisa menangani dengan hikmat datang daripada Engkau. Mereka yang boleh takut akan Kau Tuhan akan mendapat hikmat Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk itu. Sekali lagi menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bawa kami dalam setiap ibadah yang ada Tuhan dengan tekun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pelayan-Mu malam hari ini. Beri kekuatan, kesehatan, juga damai sejahtera dan kasih karunia dilimpahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian juga bagi pelayan-pelayan yang lain, supaya mereka juga siap untuk melayani dengan Bapa setia dan tekun dan berkobar-kobar dan benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kepercayaan dengan jabatan dan karunia Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sekarang setiap jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin.
Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua sampai ibadah yang akan datang. Haleluya. In His name I find, in His name I find, in His name